Cerpen dewasa berjudul Kemelut Malam Pertama karya Safari Nurzama. Pernikahan antara Clara dan Ryan yang telah berlangsung 2 minggu lalu betul-betul atas dasar suka sama suka. Tak ada yang merasa dipaksa atau terpaksa. Kendati memang masalah pacaran, mereka cuma setahun setengah saja. Tetapi dalam waktu sesingkat itu, keduanya sudah mampu saling mempelajari sifat, watak, dan kebiasaan satu sama lainnya. Apalagi Ryan yang punya pendidikan lebih tinggi, tentu ia mampu mengantisipasi segala kendala yang muncul lewat pemikiran maupun rasa pengertian dalam mengarungi bahtera tangga. Inilah alasan kuat mengapa kedua orang tua mereka masing-masing sepakat menikahkan Clara Ryan. Namun ternyata neraka perkawinan mau tak mau harus mereka hadapi. Clara selalu menjerit-jerit histeris setiap Ryan hendak melaksanakan kewajiban di atas ranjang. Malah tak jarang istrinya itu pingsan bila ia telah melepaskan seluruh pakaiannya. Ryan sungguh tak habis pikir, padahal yang ia tahu, Clara sangat menyintainya, sebagaimana pula dirinya kepada Clara. Tapi, mengapa ada penolakan berhubungan intim itu? Kalau Ryan bertanya tentang kelakuan malam demi malam tersebut, Clara cuma mampu mengucapkan kata-kata maaf, tak mau menjelaskan persoalan yang sebenarnya. Sedangkan Clara sendiri pun merasa bingung atau khawatir menyadari dirinya melakukan tindakan bodoh begitu. Ia tak mengerti penyakit apa yang dideritanya. 5 hari yang lalu, hampir semua anggota keluarga besar mereka berdua meminta supaya Ryan mau bersabar menghadapi istrinya yang memang belum pernah berbuat asusila, apalagi tidur bersama lawan jenis. Sehingga akibat kurangnya pengetahuan lebih jauh tentang arti malam pertama, maka Clara mengalami ketakutan akan bayangan soal pendarahan. Rasa nyeri yang akan muncul, betulkah? Tapi lama-lama Ryan kehilangan sabaran. Ia mulai kesal dan penasaran. Emosionalnya yang terpendam kadang ia lampiaskan dalam kesibukan total di kantornya. Clara paham dengan perasaan suaminya. Ia digelayuti kejaran dosa. Malam pertama belum mereka raih. Darah bukti keperawanan belum menetes. Dan keduanya mulai pasang sikap dingin. Kak Ryan, sejak menikah aku belum pernah menjalankan tugasku dengan baik. Percayalah, aku sangat menyintaimu. Dan sebetulnya aku begitu merindukan dekapan hangatmu. Berniat penuh ikhlas untuk mempersembahkan diriku, milikku seutuhnya. Tapi aku telah gagal menjadi istri yang baik. Aku rela kau pukul, kau caci, kau diamkan, bahkan aku rela bila kau cerai. Kata Clara kemarin malam, di ujung tangisnya yang panjang. Sudahlah, aku tak mendaki kau bicara macam-macam. Kita sedang dalam cobaan, jawab Ryan singkat. Aku kasihan padamu, Kak. Aku juga kasihan padamu, dan semua orang kasihan pada kita. Aku tersiksa melihatmu menderita. Hidup ini akan amat kering. Clara, tak ada seorang manusia pun hidup tanpa rintangan.
Aku sadar kau sedang sakit, dan itu sudah cukup bagiku untuk maklum. Tenangkan saja dirimu, sebagaimana sebagaimana pula aku tengah menekan perasaan-perasaan yang bergejolak aneka rupa. Yakinilah Tuhan masih tetap bersama kita. Tapi kulihat wajahmu sering kusam. Bahkan di kantor ku dengar kau jadi mudah marah, Kak. Toh aku cuma manusia yang bisa saja hilap, Clara. Meskipun suaminya sudah mengutarakan kebijaksanaan begitu, tetap saja Clara masih sesak dada, merasa tak punya arti di bidang melayani kebutuhan batin Rian. Ia seakan mengecewakan semua pihak, menginjak-injak hukum agama, hukum adat, hukum negara dari tata kehidupan normal. Tak aneh bila ia belum merasakan tidur pulas. Sepanjang ingatannya masih memikirkan hal yang satu ini. Padahal menurut Tante Ratna, kondisi Clara tak ada yang kurang tak ada yang kurang, dan tantenya itu sudah memeriksa pula tensi darah serta gejala-gejala sebelum maupun sesudah haidnya. Karena kebetulan tantenya ini seorang asisten dokter umum di puskesmas kecamatan. Dari keanehan masalahnya tersebut, setiap orang punya asumsi masing-masing. Mulai dari yang hanya berkesan bahwa keluhan Clara itu timbul karena faktor psikologis. Ada yang beranggapan lantaran unsur belum siap jiwa terdalamnya menghadapi pengorbanan ekstra pada era transisi ini. Ada pula yang melihat dari segi mistis maupun takhayul berlebihan. Bahkan yang lebih ekstrim datang dari rekan-rekan dekat Rian, bahwa semua itu karena alasan kemurnian cinta yang melatar belakangi pernikahannya. Namun bagi Clara dan Rian sendiri, semua asumsi tadi belum bisa disalahkan atau dibenarkan. Ia ingin bertanya pada seorang ahli. Tepat di hari pernikahan mereka yang ke-15, pasangan ini mendatangi dokter spesialis yang juga merangkap jadi psikiater serta seks edukator. Ia seorang dokter muda yang punya pengalaman lumayan matang karena sempat berkali-kali mengikuti program pemerintah dalam proyek Dokter Masuk Desa, di samping menjabat sebagai ketua rumah sakit swasta yang cukup munafik di selatan Jakarta. Kebetulan pula Dr. Ananto namanya adalah dokter perusahaan di mana kini Rian bekerja, sehingga keakraban keduanya diharapkan dapat mendukung pengobatan yang diperlukan pasangan anyar itu. Apalagi ini merupakan persoalan teramat khusus. Selamat sore dokter, ucap Rian dan Clara hampir berbarengan. Hei, kau Rian, sore, apa kabar? Jawab dokter Ananto akrab. Ketiganya saling bersalaman hangat. Baik-baik saja. Oh iya dok, kami datang berhubungan atau sehubungan keluhan istriku ini, sebagaimana telah kuutarakan di kantor 2 hari lalu. Kami mohon advis atau jalan keluarnya, kata Rian. Oke, sekarang aku perlu banyak bertanya pada istrimu. Dan jawablah apa adanya. Jangan malu-malu. Bagaimana, Clara? Demi suamiku tercinta, juga untuk kesehatan tubuhku sendiri, tentu saja bersedia, dok. Terima kasih. Apa sebetulnya yang mendorongmu menyintai Rian? Aku mengaguminya karena ia berkepribadian, prinsipil, dan faktor Tuhan. Tulus. Ya. Lalu apa yang kau rasakan ketika suamimu ingin menikmati hubungan suami istri secara normal,
Adakah bayangan ia bakal menyakiti, bersikap egois atas dirimu? Clara tak langsung menjawab. Ia menarik napas panjang. Setiap Kak Ria mendekatiku di atas ranjang dan mulai membuka ikatan baju tidur, tiba-tiba, tiba-tiba saja jantungku berdebar-debar, tak terkendali. Begitu mengguncang, sehingga otot-otot vagina dan otot paha sebelah dalam menjadi kaku dan malah berkerut. Lebih dari itu, aku jadi setengah lumpuh, sulit menggerakkan kaki. Padahal ingin rasanya aku memberi kepuasan optimal pada Kak Rian, karena ia berhak untuk itu. Andai lalu Kak Rian bersikeras menggumuliku, biasanya aku pingsan. Ah, memalukan sekali. Tenang Clara, semua bisa diatur, asal kita mau bekerja sama, terutama sokongan suamimu nantinya. Apa yang telah terjadi pada diriku, Dok? Gejala sarafkah? Bukan, tapi ada sangkut paut dengan masa lalumu. Masa yang mungkin sudah kau lupa. Tak, tak perlu kau balik kembali, kau bangkitkan lagi kisah-kisah mencekam yang pernah kau rasakan. Terutama tentang niat dan perbuatan terkutuk seorang lelaki padamu. Sekali lagi, kau harus punya motivasi untuk sembuh. Maka jujurlah dengan semua tragedimu dulu. Bagaimana? Aku tak tahu harus berkata apa. Aku tak mengerti, Dok. Papar Clara. Suaranya bergetar dengan intonasi patah-patah. Ingat baik-baik dan ceritakan selengkapnya. Paling tidak sebatas yang masih kau kenal, ujar Dr. Ananto. Clara menundukkan muka. Sekali-sekali ia menoleh ke arah suaminya, seakan minta izin. Yang tahu gelagat itu, maka ia pun tersenyum, lalu meraih kedua telapak tangan istrinya. Ikutilah permintaan Dr. Ananto, dan aku tak akan pernah punya perasaan apa-apa. Seburuk apapun masa lalumu, malah aku bakal bersyukur serta berterima kasih. Karena semua itu bisa mempercepat penyelesaian persoalan kita, Clara. Baiklah, sebenarnya kejadian mengerikan ini sudah kusimpan dalam-dalam dan tak pernah seorang keluargaku yang tahu. Ketika berumur 8 tahun, aku masih duduk di kelas 2 SD. Aku telah dikurang ajari penjaga sekolah di WC sekolah. Kebetulan aku datang pagi-pagi sekali. Entah iblis apa yang ada di benak lelaki itu. Ia lantas menyeretku penuh paksa dan menciumku dengan buas, tak memperdulikan jerit tangisku yang kesakitan akibat cengkraman tangannya yang terlalu kuat. Sewaktu pria itu sibuk membuka baju dan rokku, untungnya ada seorang siswa yang ingin buang air kecil. Maka pria berhati bejat tersebut menghentikan perbuatannya. Aku sudah hampir bugil saat itu. Kau tak melaporkannya? Atau kawanmu itu tak bereaksi apa-apa? Tanya Dokter Ananto. Tidak, kami sama-sama diancam akan dibakar hidup-hidup bila melaporkannya. Dan selama sekolah di sana, batinku betul-betul dibayangi wajahnya yang selalu menyeringai. Baru setelah aku duduk di kelas 3 SMU, aku mendengar pria itu mati dikeroyok. Akibat tertangkap basah, melakukan hal yang sama. Apalagi korbannya mengalami pendarahan hebat, serta harus dioperasi. Ada kabar lain bahwa gadis itu kini jadi gila. Ada peristiwa terkutuk lainnya barangkali. Seingatku tak ada, Dok.
Oke, aku rasa cukup jelas keteranganmu. Mulai detik ini, kalian perlu kerja keras, serta punya motivasi untuk sembuh. Aku akan memberi terapi maupun contoh-contoh menjalankan latihan SEK. Tapi sebagai langkah awal, pengalaman menakutkan yang melekat di hati, melekat di alam bawah sadar Clara, harus dihilangkan terlebih dahulu. Terapi menghilangkan rasa takut dihilangkan dengan alat-alat yang dimasukkan ke dalam vagina secara halus dan lembut. Tentu saja harus dengan pendekatan praktis yang hanya kulakukan bersamamu, Rian, demi etika. Setelah kurasa cukup, latihan harus diteruskan sesuai dengan program atau kondisi Clara secara bertahap, sesuai instruksi dan evaluasi terapis. Perlu waktu lamakah, Dok? Tanya Rian. Wajahnya wajahnya tampak mulai bersemangat. Tidak, kalau tak ada hambatan serius, dalam tempo tak sampai 2 minggu, istrimu segera sembuh. Boleh aku tahu penyakit apakah yang diderita istriku? Dalam ilmu kedokteran jiwa atau seksologi disebut vaginismus stadium menengah, yaitu gangguan fungsi seksual wanita yang biasanya si wanita secara otomatis menolak berhubungan seks. Otot-otot vagina dan otot paha sebelah dalam mengkerut serta kaku atau dengan kata lain berkontraksi sehingga ia tak bisa melakukan hubungan seks. Ada penyebab-penyebab umum yang bisa membuat wanita mengalami gangguan itu, semisal terlalu mendengarkan cerita wanita lain yang punya pengalaman menyakitkan di malam pertama, atau akibat pengalaman perkosaan secara langsung, bahkan dapat pula lantaran penyakit fisik dalam vagina, sehingga istri merasa sakit waktu bersenggama. Clara mengganggu paham. Dalam hatinya muncul sugesti penuh bakal sembuh. Rian menghela napas. Ada perasaan lega yang cukup memberi kepercayaan diri. Akhirnya setelah berusaha keras dengan sabar, telaten dan mengikuti anjuran dokter, pasangan itu mulai menemukan sorga mereka yang hilang, mencerahkan Lazuardi yang dulu suram, sekaligus menyapu kerikil-kerikil tajam yang selama ini menjadi pertanyaan menggelisahkan. Malam demi malam menjadi hangat, saling tikam, serang dan hantam. Rian mengejar, Clara menggelepar. Sekian.